Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada perkuliahan menggambar teknik pada pertemuan ke-12. Pada pertemuan kali ini akan saya teruskan tentang membahas tentang menggambar menggunakan AutoCAD. Sebelum kita mulai, mari seperti biasa, mari kita mulai dengan berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang entity modify, tentang scale, array, stretch, dan trim. Seperti apa? Dimulai dari scale. Fungsi dari scale untuk mengubah ukuran suatu objek, baik diperbesar maupun diperkecil. Ada direct scale dan reference scale. Kalau direct scale mengubah ukuran sebuah objek secara langsung dengan acuan faktor skalanya. Sedangkan reference scale mengubah ukuran suatu objek dengan menggunakan dua referensi. Nah, jadi bisa Anda lihat di sini pada Anda klik di modify, ada scale di situ. Pilih scale. Atau ada di dalam gambar tanda panah. Perhatikan. Untuk perintah dasarnya Anda bisa ketikkan scale atau SC. Direct scale. Nah, jadi ada gambar seperti ini. Nah, ditarik menjadi besar. Komennya scale, pilih objeknya, kemudian enter, klik place point-nya, masukkan nilai faktor skalanya. Berapa skalanya? Diperbesar atau diperkecil. Kemudian reference scale. Kita harapkan mengetahui ukuran dari objek yang ingin kita scale. Kita skala. Komennya scale, pilih objeknya, enter. Kemudian klik base point-nya atau gambarnya. Scale faktor atau reference, ketik R. Length-nya 10. Kemudian new length 5. Kemudian masuk ke array. Fungsinya membuat multiple copy objek secara beraturan. Jadi mengcopy objek gambar secara beraturan. Ada rectangular array, membuat multiple copy objek secara rektangular, sejajar, horizontal, dan vertikal dengan ukuran jarak yang konstan. Kemudian ada polar array, membuat multiple copy objek secara polar, bulat atau melingkar, dan dengan ukuran sudut yang konstan. Nah, klik modify, pilih array atau gambar kotak 4. Komennya Anda ketikkan array. Nah, kemudian di sini akan muncul rectangular array-nya. Di sini row 4, kolom 4. Nah, jadi seperti ini isi dari array. Nah, di sini ada rectangular array, ada polar array. Pilih rectangular array. Kemudian klik select objeknya.
Nah, diklik objeknya. Nah, di sini ada row dan kolomnya. Row diganti row 3, kolom 5. Jarak antar barisnya di sini, row offsetnya, jarak antar barisnya. Anda bisa isi berapa antar barisnya. Kemudian jarak antar kolomnya pada bagian ini. Kemudian Anda lihat hasilnya, klik preview. Nah, hasilnya seperti ini. 3 baris, 5 kolom. Kemudian klik modify. Selanjutnya Anda klik save. Atau cancel untuk tidak jadi, Anda klik cancel. Kemudian polar array. Nah, pada modify, klik tanda polar array, diklik polar array-nya, pilih polar array di situ. Kemudian tentukan center point. Selanjutnya pilih objeknya, diklik objeknya, gambar Anda. Untuk langkah selanjutnya, klik Anda klik ini, bagian ini. Untuk selanjutnya, isi bagian ini. Akan tampil pengkopian dengan mengikuti pola lingkaran. Seberapa banyak? Preview, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan tampak seperti gambar berikut. Nah, kemudian untuk tugas pada minggu ini, Anda buat gambar berikut lengkap dengan komennya. Jangan lupa lengkap dengan komennya. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, stretch. Mengubah ukuran objek dengan acuan satu sisi saja. Ada regular stretch dan advanced stretch. Regular stretch mengubah ukuran objek dengan acuan satu sisi saja. Sedangkan kalau advance menggunakan stretch untuk memindahkan letak suatu objek. Klik modify, pilih stretch atau tanda ini. Komennya, perintah dasarnya stretch. Kemudian coba Anda ketik stretch, select object, first corner, klik 1, kemudian tekan enter. Posisi yang kedua, hasilnya akan seperti berikut. Comment stretch, object to stretch by crossing windows or crossing polygon. Select object, ketik C, first corner,
klik di 1 dan klik di 2, tekan enter. 1, kemudian klik di 2, kemudian tekan enter. Nah, tampak seperti ini. Dimajukan. Nah, hasilnya seperti berikut. Kemudian trim. Memotong sebagian objek yang ada, batas-batas pemotongnya dengan batas potong. Modify, pilih trim. Atau gambar ini. Perintah dasarnya trim, kemudian pilih batas pertama yang mana dan batas yang kedua yang mana yang akan dipotong. Kemudian selanjutnya tekan enter. Klik, klik, tekan enter. Nah, gambarnya akan tampak seperti ini. Untuk tugas yang kedua pada minggu ini, buat gambar berikut ini. Berikut dengan perintah dasarnya. Menggunakan secara perintah dasar bagaimana? Bukan by click, ya. Lengkap dengan perintah dasarnya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Untuk absen, Anda bisa klik link berikut ini untuk kelas B, bit.ly/absen kuliah Gartek B12, dan untuk kelas A, bit.ly absen kuliah Gartek A12. Saya rasa cukup sekian hari ini. Terima kasih, kita ketemu lagi pada proses pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.